Shalom, selamat pagi. Oke, kalau bukan karena COVID-19 ini, memang kita penuh kan sebab semangat. Sekian lama kita tidak bersama di tempat ini, ya Tuhan, karena kerinduan daripada kita semua untuk bersekutu dengan Tuhan. Oke, mari kita memulai pada kita. Kita tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan, sebab kasih karunia dan pemeliharaan-Mu buat setiap kami, sehingga kami berada di tempat ini. Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang menggerakkan, bahkan membawa hati kami, bahkan fisikal kami di tempat ini untuk bersama bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami tetap yakin bahwa pemeliharaan-Mu Tuhan selama ini buat setiap pribadi kami, dan itulah yang kami rasakan sungguh indah kebaikan Allah, sehingga pimpinan-Mu bukan saja terhadap setiap pribadi kami Tuhan, tetapi terhadap keluarga setiap pribadi kami supaya diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur karena bersama dengan jemaat Tuhan, sehingga Engkau memberikan kami kekuatan untuk melayani di tempat ini Tuhan, karena doa-doa sokongan daripada seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini khususnya Tuhan. Dan tanpa kekuatan pimpinan daripada Roh Kudus memimpin kami sebagai hamba Tuhan di tempat ini, kami tidak punya kemampuannya Bapa, tetapi karena penyertaan Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan dan semangat dan untuk terus tambah di dalam menghadapi segala apapun, baik itu pelayanan kami Tuhan, aktiviti kami, perencanaan kami dalam meningkatkan kualiti iman jemaat Tuhan. Hamba berdoa karena itu adalah salah satu caranya Tuhan untuk memberkati jemaat Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, baik daripada kehidupan iman mereka Tuhan, persekutuan mereka bersama dengan Engkau secara pribadi, membina mezbah doa keluarga, dan Tuhan berkati seluruh keluarga, istri, suami, dan juga anak-anak mereka. Memberkati mereka Tuhan lewat pekerjaan mereka Bapa. Kami percaya walaupun mereka di tengah kesibukan, tetapi ada waktunya Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk hadir bersama di tempat ini untuk mengagungkan Engkau. Kami mensyukuri Tuhan, berkat-Mu menumpang berkat lewat jemaat Tuhan di tempat ini. Karena apabila mereka berjalan seturut yang kehendak-Mu, hamba percaya dan yakin bahwa Tuhan memberkati mereka, baik daripada aspek kesehatan mereka Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakan bahkan melakukan pekerjaan mereka dengan penuh berkat yang luar biasa daripada Allah. Terima kasih Bapak, berkati ekonomi mereka Tuhan, keuangan mereka, segala harta yang mereka ada, segala sesuatu yang mereka miliki Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan terus tentukan itu, Tuhan terus memberkati mereka, Tuhan terus menguduskan hidup mereka, iman mereka, agar melihat kemuliaan Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, hari ini sampai selamanya. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk barisan kepimpinan di tempat ini, baik kepimpinan kawasan pusat, ketiga pusat SIB, Sarawak dan Sabah, juga Semenanjung Tuhan, daripada presiden hingga kepada barisan MMU, juga kepada barisan ketua kawasan. Hamba mohon dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau adalah sumber segala hikmat, kebiasaan untuk mengurus atau mentadbir setiap kawasan, setiap daerah, setiap negeri atau wilayah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih mereka. Bahkan satu hal yang harus kami lakukan Tuhan sebagai jemaat Tuhan, supaya kami saling mendoakan mereka, terus mendoakan mereka agar mereka tambah
untuk menghadapi segala situasi. Tuhan, kami berdoa bagi siapapun mereka yang melayani Tuhan, baik di kota, di bandar, baik di pekan, pedalaman, atau di tempat-tempat yang sukar sekalipun Tuhan. Bukan kesukaran secara kemudahan, tetapi kesukaran bila pelayanan tidak diterima, bila Injil Tuhan diterima. Kami berdoa bersama pada pagi hari ini supaya setiap hati anak-anak yang mendengar firman Tuhan terbuka selebar seluas-luasnya untuk firman Tuhan bertumbuh, hidup subur, bahkan menghasilkan buah yang baik. Bapa di surga, mau berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Terkhusus kami doakan bagi saudara kami Raymond yang dalam kelemahan tubuh, dan juga siapapun jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Mohon Tuhan perlindungan, mohon Tuhan bilur-bilur dan tangan Tuhan Yesus yang terpaku menjamah setiap yang sakit. Apapun bahagian yang sakit dalam tubuh saudara kami Raymond atau siapapun jemaat Tuhan di tempat ini. Juga kami berdoa bagi anggota keluarga kami Tuhan, yang tidak kami tahu keadaan mereka, tetapi Tuhan, Engkaulah yang Maha tahu apapun keadaan mereka. Mereka adalah inginkan kesembuhan, inginkan kekuatan daripada Allah, dan itu juga kerinduan kami Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, supaya kehadiran kami Tuhan itu membuatkan hati Allah disenangkan, itu membuatkan persembahan kami berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa supaya kami harus melupakan segala pengalaman-pengalaman hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan pada hari ini, tetapi pada saat ini Tuhan, kiranya kemurahan Allah menyelubungi setiap kami, melingkupi setiap kami, supaya kehadiran kami di tempat ini bukan semata-mata kami untuk hadir, tetapi kami mau supaya ada relasi yang intim, hubungan yang baik dengan Tuhan, bahkan hubungan yang baik di antara sesama. Dan tujuannya Tuhan supaya kami dapat saling dikuatkan, mendoakan bagi saudara-saudara mungkin dalam tertekan dalam pekerjaan, tertekan dalam hubungan keluarga dan sebagainya. Kami berdoa, kami serahkan dalam tangan Tuhan, karena satu harapan dan pengharapan kami yang sungguh-sungguh adalah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kiranya semua yang melayani, semua kami Tuhan hadir pada pagi hari ini, kiranya pulang membawa berkat daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan bicara. Shalom. Ya, lambai-lambaikan tangan walaupun kita tidak boleh bersalaman. Iya, lambai-lambaikan tangan dan katakan kepada kiri kanan depan belakang. Perkataannya biasa kita katakan shalom. Ya, shalom. Tengok depan kiri kanan kamu, katakan shalom. Macam ini itu kan? Shalom. Ya. Seperti anak-anak di sekolah. Ya. Ya, macam ini saja. Pegang saja dada dan tunduk kepala. Ya, satu norma baru. Dan saya percaya kita semua penuh dengan sukacita. Amin. Iya, datangnya sekarang ini bila kita pikir untuk ke gereja sekarang ini karena ada attendant. Ya, siapa cepat dia dapat. Dan ada juga rasa sangat Jakarta prihatin dengan orang. Oh, tahun minggu lalu saya pergi, tapi minggu ini bagilah can orang lain. Begitu juga tolak ansur itu juga ada di setiap hati kita. Tapi last kita tengok yang terakhir pagi tadi, ya ada sempat lagi tengok, oh ada lagi, oh masih kosong lagi. Yang mungkin kemarin dia tidak bagi can lagi orang lain belum, oke, ambil kesempatan masuk di situ. Ya, itulah kita sekarang ini berebut-rebut dengan attendant. Saya percaya kita juga untuk masuk dalam kerajaan sorga, kita juga adalah orang yang senantiasa berebut-rebut untuk masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Haleluya.
Begitu baiknya kasih Tuhan itu. Saya percaya dalam 6 hari yang kita lalui, kemurahan Tuhan sangat nyata dalam hidup kita. Itulah yang kita nikmati. Tuhan menghiasi kita dengan kemurahannya. Tuhan menghiasi kita dengan kebaikannya, dengan kasihnya berlimpah-limpah. Ya, saya baca sedikit. Saya baca satu bagian ayat. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya, amin. Saya ajak kita semua berdiri. Mari kita bersama menaikkan syukur kita, menaikkan sembah kita di hadapan Dia, menyampaikan mazmur kita di hadapan Dia, karena Dia kita ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Kalau hari ini kita ada di sini, kalau hari ini kita boleh bernafas, kalau hari ini kita boleh melihat hari yang Tuhan sediakan, semuanya karena kemurahan Dia, semuanya karena kebaikan Dia dalam hidup kita. Haleluya. Oh, haleluya. Karena Dia menghiasi kehidupan kita, Dia menghiasi hidup kita dengan kemurahan-Nya dalam hidup kita, dan rencananya yang indah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama kita katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau yang sangat baik, Allah yang sangat baik. Kami ada di tempat ini Bapa pada saat ini, bukannya karena kekuatan kami sendiri, tetapi semuanya karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami yang tidak habis-habisnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh,
kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Kami hidup hari ini semuanya karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, sudah selesai. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oke, kita sebentar akan memberi. Dan untuk itu saya jemput pada hari untuk membawa kita dalam doa khas untuk kolektif. Doa. Haleluya Tuhan. Allah yang kami agungkan, Allah yang kami puja dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini memuliakan, mengagungkan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau lah yang melihara kami sepanjang waktu, sepanjang saatnya kami bernafas ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau hidup yang Kau beri pada kami sehingga kami dapat bersama-sama sekali lagi di tempat ini. Semuanya karena anugerah, semuanya karena penyertaan-Mu, semuanya karena kasih-Mu, semuanya karena kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih sebentar ini ya Tuhan kami memberi di dalam bentuk keuangan ya Bapa. Berkat yang telah Kau beri pada kami sepanjang bulan-bulan, sepanjang hari-hari kami ini. Bapa di surga berkati setiap tangan yang berkesempatan memberi pada pagi ini. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap keluarga kami, berkati segala-galanya dalam kehidupan kami ya Bapa, agar kami hidup berkemenangan dan hidup di dalam Engkau. Tuhan, anak-anak yang tidak berkesempatan karena kekurangan, karena ketiadaan pekerjaan ya Tuhan, Engkau berikan mereka pekerjaan yang sesuai untuk kehidupan mereka, keperluan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hamba-Mu yang urus uang ini Tuhan. Berikan hamba-Mu kekuatan, kebijaksanaan dan hikmat Tuhan agar hamba-Mu dapat mengurus uang ini ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Pelayanan pekerjaan-Mu tempat ini bahkan dimanapun uang ini disalurkan. Terima kasih Bapa, kami angkat, kami berdoa, kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan bersama dengan lagu Kemenangan Iman kita bawa pada pagi hari ini. Demikian juga untuk yang ada di rumah, kita akan bersama dengan lagu choir, boleh ya? Barang siapa dengar kabar masyurkan. Yesus sayangkan, mari barang siapa
kita jemputkan Engkau. Mari barang siapa mau. Amin. Oke, kita sila duduk. Kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Mungkin dalam seminggu yang lalu banyak perkara yang membuat kita, pikiran kita terganggu, hati kita terganggu, kehidupan kita, mata kita, telinga kita terganggu dengan keadaan-keadaan hari-hari yang kita lalui. Baik kita berada di rumah, baik kita berada dimanapun, dalam pekerjaan kita di sekolah. Banyak perkara yang mengganggu kita, yang memungkinkan kita hilang fokus ataupun terbabas daripada landasan firman Tuhan. Ya, Allah itu sangat baik. Allah itu sangat peduli dalam kehidupan kita. Dia sangat mengerti. Begitu besar kasih-Nya akan kita. Begitu besarnya cinta kasih-Nya, sehingga Dia rela mati di kayu salib untuk kita yang berdosa. Karena bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, Dia menggantikan dan menebus kita dari dosa, mengangkat kita dari lumpur dosa. Tetapi dengan darah-Nya, dengan darah-Nya yang tertumpah di kayu salib, dengan menanggung segala penyiksaan, karena cintanya, karena kasih-Nya akan kita. Oh, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat lagu bukan dengan barang fana. Dia hanya sebagai doa kita di hadapan Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
ku telah mati dan tinggalkan. Karena inilah doa kita di hadapannya. Oh haleluya Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Alami dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Hidup ini kami letakkan pada mezbah-Mu ya Bapa. Hidup ini kami letakkan Tuhan di hadapan-Mu. Biar Tuhan yang terus berkarya di dalam kehidupan kami, menetapkan setiap hidup kami, menetapkan setiap gerak hati, pikiran, kehidupan kami ya Bapa. Dan jadilah seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Hidup ini kami letakkan pada mezbah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar telinga rohani, mata rohani, pikiran rohani yang kami kendalikan Tuhan Yesus untuk menikmati firman-Mu, dan agar dia menjadi satu benih yang hidup di dalam setiap hati kami, setiap pikiran kami akan diubah, dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dia dengan urapan yang khusus. Oh haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur dan menyambut berkat-berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Oke, kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ada yang baru sampai juga. Selamat datang dan selamat beribadah bersama. Oke, tempat ini saya serahkan kepada pastor. Shalom, selamat pagi sekali lagi untuk kita semua bersama di tempat ini.
Eh, mungkin ada jemaat atau yang baru bersama dengan kita, ada nggak? Kalau ada, kita ucapkan selamat datang, selamat bersama berbakti di tempat ini. Wow. Oke, untuk makluman atau pengetahuan jemaat yang tidak bersama untuk menghadiri pada sesi minggu lalu. Jadi ini khotbah tema kita yang saya kongsikan pada pagi hari ini adalah kejujuran dalam memberi persepuluhan. Oke, untuk bulan ini saya coba dan berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan tentang persepuluhan. Kadangkala tidak semua orang, tetapi bila kita menyampaikan khotbah mengenai dengan ini, mengenai dengan ini keuangan, memang sukar sedikit kan? Salah satu kita sukar untuk mendengar, sukar untuk melakukan. Tapi berbahagialah yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 1 hingga 15. Lukas 16 ayat 1 atau ayat pertama sampai 15. Namun saya akan membawa kita dengan pembacaan daripada ayat 10 dan ayat 11 saja. Oke, apa yang saya paparkan, slide yang ada di depan kita, ini boleh kasih off kan? Atau terang nggak? Boleh? Oke, Tuhan. Saya mulai yang kalau saya baca sini macam bergegar, oke? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Yesus berkata, ini soal kepercayaan dalam kerajaan Allah. Lalu dalam ayat 11 menunjukkan atau menggambarkan kita untuk mengandali sebagai pengendali di dalam sesuatu dalam dunia ini. Kalau dalam hal dunia saja kita tidak dipercayai, bagaimana Allah dapat mempercayai kita? Oke? Jadi ini sebenarnya sudah dilengkapi kan? Mari kita memperhati apakah kejujuran saat kita bukan adalah pada waktu kita memberi persepuluhan. Oke, yang pertama, memberi persepuluhan ini adalah dapat menyatakan kesetiaan dan penghormatan kita kepada Allah. Jadi kata penghormatan ini sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu juga kan? Karena pada waktu kita memberi persepuluhan atau uang yang kita beri kepada Tuhan, itu adalah cara kita untuk menghormati Tuhan. Jadi ada kaitan dengan poin pertama. Yang kedua di sini adalah memberi persepuluhan adalah dapat mengajar kita, mendidik kita erti, nilai dan hukum persepuluhan kepada Tuhan. Bukan nilai seberapa. Kadang-kadang kita begitu kan, ada keberatan kita, hati kita untuk memberi. Sebab mungkin kita memberi itu diukur dengan nilai, kan? Dan memang biasanya diukur dengan nilai. Pada waktu kita memberi, maka ada keberatan-keberatan, dan itu menjadi satu kelemahan atau masalah bagi kita sebagai orang percaya. Dan juga selain itu dapat mendidik kita erti hukum. Artinya mendidik kita erti perintah persepuluhan kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada perintah Tuhan, maka secara umum, secara universalnya adalah kita juga percaya kepada hukum persepuluhan. Dan yang terakhir ketiga di sini adalah pada waktu kita ada kejujuran saat kita memberi persepuluhan itu adalah supaya dapat menjadi teladan. Kan?
Kalau kita sebagai ibu bapak mau supaya menjadi teladan kepada anak-anak kita, apa yang kita harus lakukan? Mesti sadaya upaya untuk mendidik, untuk memperbaiki etika-etika, karakter, kehidupan kita, sifat-sifat kita, sikap kita, semualah. Kan? Karena kalau itulah sikap kita, itulah juga apa yang ada pada anak kita. Karena sama. Kan? Kalau itu anak kita lain sifat, ini bukan dia punya photostat tuh. Kan? Tetapi hal yang ketiga, kejujuran saat kita memberi persepuluhan itu adalah supaya dapat menjadi teladan. Supaya maksud di sini, supaya kita menjadi teladan. Yang pertama adalah menjadi teladan secara khusus adalah untuk sesama. Sesama yang maksudnya adalah sesama orang percaya. Bagaimana kita menceritakan hal memberi ini kepada orang lain jika kita tidak sendiri yang akan membuka tangan kita untuk soal memberi? Kan? Kadang-kadang ada tapi bukan, saya tidak tahu. Tetapi menurut penelitian, pemerhatian kita bersama, pasti itu terjadi. Sama ada kita memberi persepuluhan atau memberi bantuan sumbangan kepada orang yang buat apa itu? Itu persoalan-persoalan, salah satu persoalan-persoalan yang timbul di dalam pikiran kita. Nanti saya beri kepada orang, dia yang untung, saya yang rugi, begitu kan? Kalau kita bagi, bukan yang bekerja. Kalau kita bagi kepada Tuhan lagi, bukan Tuhan yang bekerja. Tetapi pada waktu kita memberi persepuluhan, itu adalah sebenarnya hak Tuhan. Oke? Memang panjang lah, boleh dibukukan. Oke? Bagaimana sikap kita saat memberi persepuluhan? Ini menceritakan bagaimana sikap. Apakah sikap kita? Keadaan sikap kita. Ini menunjukkan sikap hati kita untuk memberi persepuluhan. Ini kita belajar. Pertama adalah sikap kita yang salah terhadap uang. Kan? Kenapa salah? Sebenarnya saya buat sesuatu mesti tepat. Tetapi pada poin ini kita belajar untuk berkongsi tentang suatu sikap yang salah kita lakukan pada waktu kita mengurus uang ini. Mungkin karena dalam khotbah ini adalah menunjukkan pada waktu kita memberi persepuluhan. Tetapi kita sempitkan lagi, kita perkecilkan lagi. Bagaimana sikap kita yang salah terhadap uang? Belum pun kita melakukan sesuatu, beri itu, guna itu, pakai itu, uang untuk itu ini kan? Itu harus kita nilai dulu sendiri. Yang pertama adalah sikap kita yang salah. Kenapa salah? Karena kita bersikap tamak atau cinta uang. Ini yang dikatakan oleh Lukas 16. Di dalam Lukas 16 ayat 14. Kan? Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Pada waktu Yesus mengajar murid-muridnya, orang-orang Farisi pun ada di sana juga. Oke? Pada waktu mereka mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Oke? Hamba-hamba uang itu. Wah. Karena kalau kita lihat orang-orang Farisi ini kan mereka juga pakar Alkitab, pakar Taurat, ahli Taurat. Mereka juga adalah orang yang memang beragama, bukan tidak beragama. Tahu silap-belok ini tentang bagaimana mengendali atau mengurus atau memberi uang persepuluhan. Nah, dan mereka mencemooh dia. Kenapa mereka mencemooh dia? Ayat seterusnya, ayat 15, 16, bahwa mereka mereka membenarkan diri mereka. Walaupun mereka tidak buat pemberian persepuluhan kepada Tuhan, mereka katakan, kami sudah bah. Nah, tetapi saya sudah jelaskan juga pada minggu yang lalu. Nah, kenapa? Kenapa kesalahan kita terhadap uang, sikap kita yang salah terhadap mengurus atau memberi uang, kita bersikap tamak. Karena di sini dikatakan hamba-hamba uang itu adalah kata lebih tepat adalah mencintai atau pencinta uang.
bukan pecinta wanita. Hah? Nah, ini maksud hamba-hamba uang ini. Bangun saja pikir uang, makan tidak habis uang, kan? Kerja, oh uang, segala-galanya uang, kan? Betul kan? Memang ada kebenaran, segala-galanya kita memerlukan uang. Tetapi kalau sudah keterlaluan, kalau sudah terlalu lebih, nanti juga akan disampaikan pada poin-poin berikut. Kita disebut oleh Yesus adalah hamba uang. Hamba uang. Kata yang lebih tepat adalah mencintai atau pencinta uang. Mungkin kita sudah lupa cinta istri, cinta suami, mungkin kita sudah lupa cinta anak-anak. Lebih kita cinta dengan pekerjaan, mau cari sampai overtime sampai mungkin 25 jam. Ada kan 25 jam? Nah, itu namanya hamba uang, kan? Oke. Yang kedua, sikap kita yang salah. Karena kita bersikap tidak merasa cukup. Inilah kita ini manusia. Kita bukan binatang, kan? Dan juga memang betul, bukan binatang. Kalau binatang apa yang kita bagi, dia makan habis, mana dia pada minta lagi tuh. Kalau ada anjing atau kucing yang kita belai begitu, saya pun tidak tahu. Mungkin tidak lama karena itu anjing atau kucing, kan? Kalau dia bilang kau bagi saya makan, sedikit sini nih, adakah begitu? Halo? Tidak pernah pun boleh dikatakan mereka begitu dengan kita, kan? Sesuai itu perkataan mereka untuk binatang. Kalau ada begitu, Tuhan dia bilang, kau bagi saya makanan sedikit saja ini. Tetapi beza dengan kita sebagai manusia. Inilah keadaan hati kita. Tuhan sudah bagi, ada pepatah kan, sudah bagi betis mau paha lagi. Begitu kan? Itu namanya kita, sikap kita tidak merasa cukup atau lebih. Nah, ini peringatan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius bab 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, nanti saya akan jelaskan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ada dua kata cukup di sini. Ibadah kita lebih penting daripada apa? Uang, kan? Dengan maksud secara rohani. Kata Paulus juga kepada Timotius bahwa asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi kita ini nampak fashion Korea, ikuti Korea. Gitu kan? Itu yang famous sekarang kan? Ya, jangan menyangkal, betul-betul. Kan? Oh, nampak handphone canggih, oh mau. Saya punya handphone selama di sini baru satu jenis saja. Tapi ada orang cakap, canggih handphone pastor. Mana canggih? Tapi buat saya bercakap, saya punya handphone tidak pernah tukar, nanti ada yang sponsor handphone. Haleluya, kan? Saya berdoa sajalah. Oke. Maafkan saya, itu iklan sedikit. Oke, kata cukup dalam Lukas 16 ayat 6 dan ayat 8 seharusnya adalah puas. Cukup. Macam kita mau angkat beban, kan? Kalau saya punya angkatan sekarang, kalau dulu mungkin 100 lebih pun boleh. Sekarang 50. Sekali aku timbang semalam di kedai, pura-pura lah kalau tidak berat. Sekali 71. Ini lebih sudah. Tidak kan dengan apa? Size. Orang bilang secara keseluruhan hari ini semua yang menggemuk ini pasal PKP. Mana ada pasal PKP? Kan? Itu pasal. Itu pasalnya 1 sampai 10 karena makan. Oke? Jadi kata
cukup ini sebenarnya adalah seharusnya puas. Yang kedua, kata ibadah di dalam Lukas 16 ayat 6 ini adalah seharusnya adalah kesalehan kita, adalah kekudusan hidup kita. Ini yang lebih penting. Kadang-kadang kalau kita berbicara tentang ini persepuluhan, oh itu berapa? Berapa nilai? Berapa yang saya mau bagi? Saudara, kata Yesus, yang terbaik yang kita beri adalah seluruh kehidupan kita. Paulus menambah dalam Roma 12 kan, persembahan kita yang benar adalah seluruh tubuh, jiwa dan roh kita. Bermakna sebenarnya bukan persembahan-persembahan yang lain itu tidak boleh, tetapi yang lebih utama, yang lebih persembahan yang lebih itu adalah kehidupan kita. Karena orang kaya, sekali lagi, karena ini juga saya sebut pada minggu yang lalu, orang kaya, kenapa selalu orang kaya itu selalu digambarkan, dibagi contoh oleh Yesus. Saya sharing ini juga pada waktu kopi-kopi dengan beberapa teman. Saya menjelaskan, keadaan kita di depan Tuhan sama saja. Tidak ada level yang miskin, bukan macam keadaan kerajaan sekarang kan. Ada biaya 40, apa lagi? Ya, kita tahu itu kan. Ada punya tingkat-tingkat. Tetapi di dalam level biaya 40 bukan semua dapat juga. Kurang adil. Tetapi Tuhan adil. Kenapa? Dia tidak melihat kita, oh kau ini miskin, kau ini kaya. Tetapi beza dengan apa yang digambarkan, ditunjukkan oleh Yesus. Kenapa Yesus selalu Dia mengajar, oh kalau memberi persembahan harus lihat itu seorang ibu, seperti apa yang digambar tadi kan. Ini orang kaya susah masuk kerajaan surga. Dengan maksud Yesus, apa penelitian saya, bila saya meneliti ayat itu, bukan orang kaya itu terletak pada nilai uang, tetapi nilai hati dia yang tidak mau memberi. Bermakna bila kita tidak memberi persepuluhan kepada Tuhan, Anda tergolong kepada orang kaya. Ada yang disebut pada latar belakang orang yang tidak memberi persepuluhan, dia loke, bagi arah kan minggu lalu. Karena dia tidak disebut sana, oh ini ada level, tidak. Tetapi bila kita tidak memberi kepada Tuhan, Tuhan katakan bahwa Anda seperti orang kaya juga. Di mana bukan terletak pada persepuluhan itu pada harta berapa. Tuhan tidak karuniakan saya sebagai orang yang kaya, tetapi Tuhan saya karuniakan sebagai orang yang kaya dengan kemurahan. Haleluya. Ini yang ada pada kita. Betul kan? Banyak orang punya kereta yang mewah, banyak orang, bukan kita, rumah yang besar, apalagi pekerjaan, mungkin income yang tinggi, tetapi sukar untuk memberi kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Yesus kan? Tetapi saya mengajak jemaat Tuhan, kita mau supaya sama ada, kita jangan katakan kita tiada duit, itu bohong itu kan? Sekurang-kurang kita ada duit. Jangan katakan tiada duit saya hari ini, itu saya katakan memang bohong itu kan? Bukan khotbah pun, kalau bercerita pun tetap kalau orang bercakap saya tidak ada duit ini, bohong itu. Betul tidak? Tetapi pasti setiap kita ada duit. Tetapi lebih kepada yang bekerja lah kan? Maafkan saya. Nah, saya mengajak jemaat Tuhan supaya kenapa ditekankan di sini? Marilah agar kita senantiasa merasa cukup. Puji Tuhan. Karena Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dalam Matius 6 ayat 33. Dan kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Itu firman Tuhan kan? Ayat 34. Bermakna apa yang kita miliki, itulah yang Tuhan beri. Karena
kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka marilah agar kita jangan merasa tidak cukup. Oke? Oke, perhatikan sikap ini. Tidak merasa cukup atau merasa puas berarti persoalan lebih kepada uang. Apa yang dicari orang uang? Ada lagu itu. Apa yang dicari orang uang, pagi, petang, malam. Oh, tiada sudah malam, siang dia. Kalau tidak ada sudah siang malam pada orang itu, mungkin ini orang hidup di planet lain. Yang kedua, sikap yang kedua adalah berani berbuat dosa demi mendapatkan uang. Nah ini yang terjadi pada dunia masa kini. Berbohong, kan? Boleh berbohong, sambil kami pernah dibohong juga. Ini sambil ini perdagangan online sudah kena. Nah, berbuat dosa demi mendapatkan uang, menipu, kan? Apalagi rasuah, kelalaian, lalai pun saya pikir itu dosa. Sebab lalai untuk memberi, dia pura-pura tidak tahu. Saya mau mendidik kita, mengajar tentang perkongsian firman Tuhan. Hari ini sadarlah bahwa jangan kita lalai untuk memberi kepada Tuhan. Yang ketiga, sikap kita, perhatikan sikap ini. Karena kalau sikap berani berbuat dosa supaya pengeluaran uang boleh dikurangi atau ditiadakan. Kadang-kadang kita katakan ini bendahari. Saudara, secara umumnya Yesus berkata, siapa yang punya uang, dia adalah bendahari. Betul ya? Jangan pikir ada organisasi saja. Oh, siapa bendahari? Oh, contoh saja. Oh, ini bendahari gereja kita kah? Oh, kenapa kurang? Kenapa lebih? Kalau lebih, tutup mulut. Tapi kalau kurang, mana apa itu satu sit kah? Tetapi dalam konteks rohani, siapa yang memiliki uang, dia adalah bendahari. Bagaimana dia mengelola keuangannya untuk kepada Tuhan, kan? Betul. Kita adalah bendahari yang harus bijaksana. Bagaimana kita untuk mengurus keuangan, mengelola keuangan dengan baik. Oke? Hal yang kedua, kita menganggap bahwa uang atau harta adalah milik kita sendiri. Anggapan yang salah dan sangat berbahaya adalah menyebabkan penggunaan uang dengan kehendak sendiri. Ya boros, ya oke saja, sembunyi apa ini? Tapi bila kita berpikir uang atau harta milik saya ini adalah, kita sudah mulai lupa untuk memberi kepada Tuhan. Oke? Yang pertama, kenapa kita lupa bahwa persepuluhan itu adalah milik Tuhan? Karena kita adalah milik Allah yang utama, bukan uang. Uang nomor 10, uang nomor 100. Tetapi bila kita sebut 100, besar daripada 10. Itu kalau nilai uang, betul tidak? Ada juga, bukan di sini. Tapi perhatikan saya terdahulu. Katakan, nantilah saya mau bagi persepuluhan. Tapi bila sudah besar nilainya, kalau saya bagi ini aja, untung nanti ke gereja, dia bilang. Ada berjanji, pernah juga dia berjanji. Karena konteks di sana kan memang petani. Wah, bila saya tanam ini getah, kalau getah saya sudah cukup untuk tore, saya bagi ya persepuluhan dengan Tuhan. Tapi waktu kecil itu, itulah janji dia itu, nazar dia itu, mau bagi dengan Tuhan. Bila sudah dia menore, sebab dia nampak sudah hasil torehannya itu, susu getah itu, begitu banyak tong-tong yang ada. Mulai sudah, kalau saya bagi ini macam rugi saya. Kalau getah itu tunggu paling cepat. Kalau yang lembaga punya itu 6 tahun baru boleh tuai. Kalau kampung-kampung punya macam tanaman kita punya, 10 tahun belum ada hasil itu. Malas untuk menjaga. Jadi dia kata, terlalu lama sudah ini. Jadi kalau hasil pertama saya mau bagi dengan Tuhan, berapa rugi saya 10 tahun ini. Mana sudah janji kepada Tuhan. Nah saudara,
Jemaat Tuhan, kita belajar bahwa yang kedua, kita lupa bahwa segala uang dan harta itu adalah milik kita, karena kita adalah milik Allah yang utama. Ini dalam 1 Korintus. Tidak perlu saya baca. Boleh kan? Oke. Yang kedua adalah memberi persepuluhan adalah bukti kita, bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini juga sudah saya jelaskan pada minggu lalu. Bermakna hal yang kedua, jangan kita lupa untuk memberi persepuluhan. Kalau lupa untuk makan, ya nanti saya klaim makan 1 kali tetap 2 piring. Itu sikap kita, betul nggak? Tidak cukup kopi-kopi 1 gelas, saya lupa minum beberapa ketika, dia minum 2. Kira-kira begitulah. Kalau anggapan kita begitu dengan memberi kepada Tuhan, ya kita buatlah seperti itu. Simple. Okay? Jadi dalam Lukas ini menyatakan bahwa ayat 12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Harta orang lain. Saya jelaskan di sini. Harta orang lain adalah merujuk pada uang atau harta yang ada pada kita. Harta yang sementara. Sebanyak seberapapun harta kita, itu kita tidak bawa, karena dalam kehidupan rohani kita ini berbicara tentang hal surga dan hal dunia. Yang kedua adalah hartamu sendiri. Harta kita sendiri bukan pada nilai uang, tetapi nilai hati kita. Nilai hati kita kita beri kepada Tuhan. Persembahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Itu merujuk kepada harta surgawi. Karena kalau duit, kalau harta itu kita tidak boleh bawa. Tuhan sebesar nilai uang kita mau rasuah dengan Tuhan, beri dengan Tuhan tidak mau. Kan? Tapi kalau kamu bagi dengan saya mau. Nah, ini merujuk kepada harta sendiri. Harta sendiri itu adalah hati kita. Hati kita yang sungguh-sungguh memberi. Karena ini merujuk kepada harta surga, harta yang kekal. Puji Tuhan. Oke, yang ketiga, ingat bahwa Allah berkuasa kepada kita. Jangan kita lupa bahwa hidup kita adalah milik Allah. Oleh sebab itu, ingatlah bahwa Allah berkuasa. Dia maksud Allah mengontrol kehidupan kita. Ada di mana? Hidup di mana? Ada di bandar. Mungkin terpisah dari keluarga. Ya suka hati saya buat apa sajalah. Tapi ingat, mata Tuhan ada di segala tempat. Itu firman Tuhan. Jadi kita harus sebagai orang yang percaya berhati-hati. Kita harus berjaga-jaga dengan hidup kita. Dalam Ulangan 8 ayat 17 hingga 18, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat engkau memperoleh kekayaan ini. Nah, itu firman Tuhan. Tenagamu lah, nafasmu lah, kekuatanmu lah, pikiranmu lah, Tuhan kuasa. Itu janji Tuhan kepada kita. Oke? Hal yang ketiga, bagaimana sikap kita mengenai memberi persepuluhan adalah kita menggunakan uang persepuluhan dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah bagaimana? Karena tidak setia dan tidak benar dalam hal mengurusnya. Inilah yang di dalam pembacaan sebentar tadi, kan? Dalam ayat 10, 11, kita melihat dalam ayat 10, barang siapa? Ini barang siapa ini menunjukkan kita. Oke? Bukan barang-barang. Oke? Barang siapa dengan arti kata lain dalam bahasa Indonesia adalah sesiapapun. Sesiapa yang setia dalam perkara kecil. Ini kadang-kadang boleh berlaku di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu pernah berlaku dan sedang berlaku, mari kita insaf, kita sadar bahwa kita haruslah setia duduk dalam perkara yang kecil. Oke? Karena kesetiaan itu dituntut oleh Tuhan. Bermakna kalau kita setia, ini kata orientasi, kan? Kalau kita bekerja, bersekolah, itu ada orientasi, masa orientasi 1 minggu biasa. Apa orientasinya? Simple saja.
Kalau yang saya tahu, yang saya pernah orientasi pun pada waktu saya masuk dalam kuliah juga sekolah Alkitab itu telur kan? Ada nggak begitu? Telur saja. Sehingga selesai minggu orientasi, telur mesti kita jaga. Jangan dia pecah. Anda jalan di mana-mana, itu telur mesti ada. Telur ayam ya. Tergantung. Kan? Ada kan? Saya pikir kita semua mengalami ini perkara. Bermakna di dalam kita untuk melaksanakan perkara-perkara kecil. Saya pikir Tuhan sedang mengorientasikan kita. Mengorientasi kalau bahasa lain, dalam bahasa yang senang adalah percobaan. Pikir-pikir bagaimana. Kan? Nanti kalau itu seperti apa yang saya katakan tadi, kalau telur itu pecah bermakna Anda tidak menjaga karakter, sikap, disiplin, etika dalam pada waktu sepanjang orientasi. Begitulah keadaan hidup kita dalam hal memberi pun begitu juga. Artinya Tuhan tuntut kesetiaan. Oke? Hal yang kedua adalah karena kita menggunakan uang persepuluhan tanpa memperdulikan hidup kita akan datang. Ini ada kaitan, ada hubungan dengan hidup kita. Oh, senang saja, maafkan saya berbuat dosa, oh boleh saja. Tetapi berbalik kepada Tuhan, bertobat, ya tidak apa. Tetapi jika, oke, ini satu pernyataan. Jika tepat pada waktu kita tidak bertobat, Tuhan datang kepada kita. Macamlah juga langgar undang-undang kan, kalau di jalan raya pun. Wah, tidak ada apa itu, jalan saja, apa saja. Oh, tidak. Tetapi tepat pada waktu itu ada roadblock. Bagaimana? Kita mengelak, di depan ada sudah. Nah, pasti ada sesuatu hal yang membuatkan kita supaya kita harus berbalik untuk memberi persembahan kepada Tuhan agar kita memperdulikan suatu kepedulian kita. Sebenarnya ada juga tema saya tentang kepedulian ini untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Oke? Penggunaan uang, pikirkanlah apa yang dapat kita pertanggungjawabkan. Umpama bendahara yang tidak setia dan tidak jujur. Nah, ini yang saya sudah jelaskan pada tadi. Kita adalah bendahara atau bendahari yang harus sebenarnya jujur di hadapan Tuhan. Oke? Kenapa? Karena saya adalah anak Tuhan. Saya adalah orang percaya. Jika saya seorang bendahari atau bendahara atau punya uang yang tidak pandai mengendali keuangan, bagaimana? Yang terakhir adalah sikap kita dalam hal memberi adalah kita menjadikan Allah dan uang sebagai Tuhan. Bermakna ini sesuatu sikap yang salah. Kan? Ini kita belajar pada skop bagaimana kita memberi dengan sikap kita yang lemah, yang salah dalam hal memberi. Yaitu yang keempat, yang terakhir adalah kita menjadikan Allah dan uang sebagai Tuhan. Oke? Karena kita mengabdikan kepada dua Tuhan. Satu Tuhan Allah, Tuhan Allah. Satu Tuhan atau Tuhan uang. Nah, yang dikatakan dua Tuhan. Oke? Dalam Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdikan kepada dua Tuhan. Ada seorang rekan bekerja. Siang dia kerja di satu majikan. Malam dia kerja di satu majikan. Jadi kau tidak tidur? Tidak. Sebab dia mau cari uang. Itu yang saya katakan tadi. Dia tidak kenal sudah siang, tidak kenal sudah malam. Sebab dua kali kerja. Habis kerja siang, kan sambung kerja malam. 1-2 tahun kedapatan. Kedapatan, orang bilang apa itu? Kata bahasa pasar, digoreng. Nah, saya pikir ada kaitan juga dengan cara hidup kita. Cara hidup kita dalam hal kita memberi. Dalam hal kita memberi persembahan kepada Tuhan. Supaya hati kita, pikiran, segala kehidupan kita tidak menduakan Tuhan. Kan? Bagus kalau dia cinta dua-dua Tuhan.
persatuan atau mencampur adukan berarti mendua hati. Mendua hati satu kerugian kita yang terbesar. Karena ada masanya uang sama sekali tidak berguna lagi kepada kita. Bila? Bila uang tidak berguna lagi kepada kita. Ini mungkin pertanyaan seperti ini. Pada waktu bila? Satu, pada waktu kita parai. Bila sudah mati, setebal sebesar nilai uang kita pun tidak ada guna. Tidak boleh menyelamatkan nyawa kita. Nyawa kita untuk bernapas di dunia ini pun tidak boleh. Apalagi nyawa kita untuk bersama dengan Tuhan pun pasti tidak boleh. Jadi kita diperingatkan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa ada waktunya uang sama sekali tidak berguna. Oleh itu saya mendorong jemaat Tuhan supaya hari ini, mulai hari ini, supaya kita peduli akan uang yang ada pada kita. Beri. Kalau orang lain boleh berkata, ya berilah, itu sebagai apa ini, kan? Tidak. Tidak ikhlas. Itu sudah saya jelaskan. Kita beri, senang tangan terbuka. Berarti dari hati itu senang untuk memberi. Puji Tuhan. Saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Itu kerinduan kami. Setiap bila kami mendoakan, tidak lupa kami mendoakan untuk seluruh jemaat Tuhan. Diberkati dalam kehidupan, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, kehidupan keluarga. Pasti itu doa kami. Oleh itu saudara jemaat Tuhan, karena kita tidak tahu kehidupan kita. Sama ada pada waktu kita hari ini masih muda. Jangan kita berkata, oh tunggu saya tua baru saya mati. Kalau udah begitu semua tidak ada muda, semua tua. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Maka mulai hari ini kita harus memberi kepada Tuhan. Karena uang itu tidak ada guna. Akan datang uang tidak mempunyai kegunaan lagi. Di surga, kalau kita berbicara tentang surga, Tuhan tidak mau uang. Tuhan mau hidup kita. Cukup. Kan? Berarti sedikit atau banyak uang sekalipun, bila masanya Tuhan tiba kepada kita, maka tidak ada guna. Simpulan firman Tuhan adalah jangan terpesong dengan motivasi yang salah mengenai uang. Tidak apa. Mungkin saya akan sebut sekali lagi, jelaskan sekali lagi. Tidak apa, tidak salah kita untuk lobby kerja, kan begitu kan? Sebab dalam konteks kita di sini, takkan saya bilang, oh kamu tidak kerja kan? Tetapi dalam konteks kita di sini kerja, tidak salah kita untuk berhempas pulas berusaha untuk mencari uang. Tetapi haruslah dengan motivasi yang baik, motivasi yang benar, motivasi yang jujur. Itu yang terbaik. Jangan pula kita menggunakan uang, apalagi memberi persepuluhan dengan motivasi yang salah. Mungkin saya akan khotbah kalau ada kesempatan, bahaya memberi persepuluhan juga. Kan? Karena kalau kita lihat dalam poin pertama ini adalah cerita mengenai orang kaya yang bodoh. Ini yang digambarkan oleh Yesus juga. Kenapa? Kita tidak mau supaya menjadi kehidupan orang Kristen yang seperti orang kaya yang bodoh, yang selalu ditegur oleh Yesus. Hari ini kita ditegur oleh firman Tuhan. Mungkin kita sebagian daripada orang-orang kaya yang bodoh. Kasihan, dia kaya tapi bodoh. Itulah pandangan Tuhan bagi orang yang tidak mau memberi. Kan? Oke, karena kamu boleh baca, tidak perlu saya. Yang kedua, jangan menganggap bahwa uang itu adalah segala-galanya dalam hidup ini. Tidak semua orang juga berpikir. Tetapi menjadi satu persediaan bagi kita, agar kita, jika kita memiliki uang, jangan kita berpikir bahwa uang itu segala-galanya. Kan? Tetapi segala-galanya dalam hidup kita adalah Tuhan. Sebelum kita melakukan sesuatu, belum pun mendapat uang,
Ingat Tuhan. Nah, ini penting. Kan? Berdoa. Tetapi suatu kesalahan bila diberkati, oh lupa Tuhan, lupa memberi lagi. Ingat pada pagi hari ini, saya senang untuk menjelaskan bagi kita agar kita harus sadar bahwa jika selama ini kita mencintai uang, menganggap uang itu lebih penting daripada Tuhan, atau kita bergantung pada uang yang ada pada kita, ingat, suatu hari nanti uang tidak berguna lagi, uang tidak ada nilai lagi, uang tidak dapat menyelamatkan kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah jangan lupa bahwa adanya hidup yang akan datang bersama dengan Tuhan. Bila kita memberi kepada Tuhan, bila kita dapat mengurus uang persepuluhan, apalagi uang persepuluhan, bila kita mengurus, mengelola dengan baik, maka di situ Tuhan akan mengatakan kita akan mengumpul harta kita di surga. Salah satu harta kita, karena bukan nilai uang yang kita beri kepada Tuhan, tetapi harta kita adalah kemurahan hati kita. Itulah harta yang menghiasi kehidupan. Dalam ayat, saya mengajak jemaat Tuhan kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita syukuri firman Tuhan yang sebentar kita dengar, pelajari bersama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas nikmat, berkat, rahmat-Mu Tuhan yang telah kami alami selama ini. Oleh itu Bapa, karena Engkaulah yang telah memberikan kami kekuatan, bukan saja kekuatan secara fisikal, tetapi kekuatan kami secara rohani. Kami merindukan Tuhan senantiasa menyertai kami Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan Tuhan, apapun yang kami pikirkan selama ini. Kemampuan kami Bapa sangat terbatas untuk melakukan dan untuk memikirkan. Tapi bila kami bergantung, berharap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kami mulai melihat sinar kemuliaan Allah menerangi seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, kerinduan kami bersama di tempat ini, supaya melihat Tuhan membebas, bahkan memulihkan akal pikir kami, supaya kami Tuhan tidak terus hanyut dalam arus dunia ini yang begitu mencabar, membawa kami ke dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, doa kami bersama pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati secara khusus setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, agar dengan jujur untuk mengurus, untuk mengelola, bahkan memberi uang untuk Tuhan. Bila kami melakukan itu Tuhan, kami melihat quality, peningkatan, bahkan kemajuan pelayanan di tempat ini secara khusus. Berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, baik sekalipun mereka jemaat yang bersekutu. Kami berdoa bagi jemaat yang baru bersama dengan kami Tuhan, supaya menikmati berkat Tuhan melalui apa yang kami dengar, pelajari bersama dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salah satu menjadi bahagian yang terbaik dan terbesar dalam hidup kami Tuhan, supaya kami memberi hati kami yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan kami adalah manusia yang berdosa, tetap dengan kelemahan dan dosa perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Tapi kami sadar bila Roh Kudus memimpin, menggerakkan hati kami, mengangkat jiwa kami Tuhan, supaya rindu untuk memberi kepada Tuhan, bukan saja pada nilai uang, tetapi hati kami yang sungguh-sungguh. Haleluya.
Saya berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat. Ada yang bekerja dengan keadaan yang tidak begitu berat, tetapi tertekan dengan majikan atau atasan mereka. Ada jemaat yang bekerja ya Tuhan, yang begitu berhempas pulas dengan tenaga yang ada pada mereka. Tapi Tuhan lebih mengerti. Bila mereka melakukan itu dengan penuh ucapan syukur, maka Allah akan mengangkat jiwa mereka. Memberkati mereka Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang bekerja. Jadilah mereka garam dan terang Tuhan kepada majikan mereka, rekan-rekan mereka Tuhan. Baik itu siapapun mereka Bapa. Kami percaya agar tangan Tuhan mendidik, memimpin mereka. Mereka merasakan bahwa bila punya napas, kekuatan, kesehatan, bila punya uang yang ada, setiap bulan dinikmati, maka izinkan kami Tuhan untuk terus melayani Tuhan lewat keuangan yang ada pada kami. Haleluya Tuhan. Berkati kepimpinan gereja di tempat ini. Khusus kami berdoa untuk bendahari gereja ini Tuhan, bendahari setiap unit pelayanan, supaya mereka ada kebijaksanaan, punya hikmat untuk mengendali atau mengelola, mengurus keuangan ini Tuhan dengan bijaksana, melihat kelemahan dan kekuatan keuangan, supaya kami dapat bersama-sama menanggapi dan bertanggung jawab untuk keuangan di tempat ini. Terima kasih Bapa, karena kerinduan kami supaya pelayanan Tuhan maju berkembang di tempat ini. Kami berdoa Tuhan agar berkati mereka, lindungi mereka, anak-anak mereka Tuhan, suami atau istri mereka, bahkan saudara-saudara kami, keluarga kami yang di kampung atau dimanapun, Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Inilah doa kami bersama Tuhan, mengucap syukur atas berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk perhatian jemaat Tuhan. Bagi masa untuk teman. Wow, haleluya. Mari kita berdiri bersama. Berdiri dulu, berdiri. Tenang, sudah duduk. Mari kita beri tepukan yang paling gemuruh atas firman Tuhan yang kita hari ini. Terima kasih Pastor menyampaikan firman Tuhan yang dapat mendorong kami untuk terus bekerja dalam gereja ini. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum saya memberi pengumuman, kita memberi laluan kepada seseorang saudara